Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kembali lagi bersama aku, Yusria. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat, jasmani dan rohani, dan selalu bahagia teman-teman. Oke, nah kali ini teman-teman aku bakal bahas nih salah satu dari seleksi kompetensi dasar ya teman-teman. Nah teman-teman mungkin udah tahu ya kalau seleksi kompetensi dasar itu kan terbagi atas tiga ya teman-teman. Ada tes intelijensia umum, ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian ada tes karakteristik pribadi teman-teman. Nah untuk di video kali ini aku akan khusus menjelasin ya ke teman-teman tentang tes intelijensia umum. Nah, perlu teman-teman ketahui ya kalau seleksi kompetensi dasar itu sangat penting ya teman-teman. Soalnya ini tuh dibutuhin banget ya kalau teman-teman mau daftar CPNS 2021 tentunya ya teman-teman di tahun ini, dan juga untuk mendaftar sekolah kedinasan ya teman-teman. Oke. Jadi tes intelijensia umum ya teman-teman, itu terbagi atas 4 lagi. Ada tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerikal, tes kemampuan logika, dan juga tes kemampuan analitis teman-teman. Jadi untuk memahami tentang tes intelijensia umum, langsung saja kita ke video penjelasannya. Oke teman-teman, nah jadi kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensia umum. Nah, di mana tes intelijensia umum itu terbagi atas tes kemampuan verbal. Nah, khusus untuk tes kemampuan verbal itu terbagi atas sinonim, ada antonim, dan juga ada analogi serta kelompok kata. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama teman-teman. Oke, jadi di soal yang pertama itu ada yang namanya adagium. Nah, ini ada di kelompok kata sinonim ya teman-teman. Nah, jadi adagium itu kita harus tahu dulu apa arti sebenarnya dari adagium. Nah, sebagai info teman-teman, bahwa di tes kemampuan verbal itu kita harus memperbanyak kosakata kita ya teman-teman. Soalnya di tes kemampuan verbal itu ada kata sinonim, antonim, dan juga ada kata-kata yang mungkin kita awam atau tidak tahu apa sih sebenarnya makna-makna dari kata-kata ini. Nah, untuk menjawab tes kemampuan verbal itu juga kita harus sering-sering ya latihan soalnya teman-teman. Oke, jadi kata adagium itu berarti pepatah teman-teman. Nah, jadi sinonim atau arti kata dari adagium adalah ada di C ya teman, peribahasa. Soalnya adagium kan pepatah nih. Jadi sinonim atau persamaan kata dari pepatah adalah peribahasa teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 itu teman-teman ada adib. Nah, kita cari apa sih sebenarnya pengertian dari adib itu, atau apa sih sebenarnya kesamaan dari adib itu. Nah, jadi adib itu teman-teman berarti beradab. Nah, tahu tata krama ataupun sopan ya teman-teman. Nah, jadi sinonim dari kata adib ini adalah sopan. Nah, jadi jawabannya adalah sopan C teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya teman-teman. Soal nomor 3. Oke teman-teman, nah jadi di nomor 3 ada kata caci. Nah mungkin teman-teman masih awam ya tentang kata caci ini. Nah jadi caci itu teman-teman berarti ada kata cela atau damprat. Nah damprat atau cercah. Nah, otomatis jawabannya ada di bagian D. Oke, teman-teman. Kemudian nomor 4, ada yang namanya sabotase. Nah, apa sih sebenarnya sinonim dari sabotase itu? Apakah dia penghentian, perusakan, penyelundupan,
D. Perlawanan, dan E. Penerimaan. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa sabotase berarti adalah perusakan milik pemerintah dan sebagainya atau oleh pemberontak. Nah, jadi sinonim atau arti kata dari sabotase adalah apa teman-teman? Oke, jadi sinonim dari sabotase adalah perusakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya teman-teman. Oke, di nomor 5 itu ada kata iritasi ya teman-teman. Oke, di kata iritasi ini persamaannya apakah dia adalah radang atau penyakit, atau C ada gangguan, kemudian di D ada bantuan, dan di E ada alergi. Nah, arti dari kata iritasi teman-teman adalah berarti gangguan, perangsangan, ataupun kejengkelan atau hati ya. Kejengkelan hati maksudnya teman-teman. Nah, jadi kata iritasi sinonimnya adalah oke, di bagian C ya teman-teman ada gangguan. Sorry. Bagian C teman-teman ada gangguan teman-teman. Nah, di C gangguan. Oke, di sini saya menyediakan cukup 5 soal dulu ya teman-teman. Nanti jika diperlukan saya akan membuat tryout mengenai SKD seperti tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan maupun tes karakteristik pribadi. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada antonim ya. Di nomor 6 sudah termasuk dalam soal antonim ya teman-teman. Oke, di nomor 6 ada kata imbesil. Nah, imbesil itu sebenarnya apa sih teman-teman? Apakah lawan kata dari imbesil itu ada A. maju, B. cerdas, kemudian C. ada halang, D. kemudian ada pikir, dan E. ada tinggi. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa imbesil itu adalah orang yang kecerdasan berpikirnya itu sangat rendah. Nah, dari sini, dari pengertian dari imbesil itu, mungkin teman-teman udah menebak ya bahwa antonim atau perlawanan kata dari kata imbesil ini adalah cerdas, karena dia termasuk antonim ya teman-teman, dia termasuk antonim. Nah, antonim itu adalah lawan kata. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini ada kata adati ya teman-teman. Nah, adati. Nah, di soal tadi adalah antonim ya. Jadi antonim itu kan lawan kata teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari adati itu? Nah, adati itu adalah berarti bersifat adat tradisional. Nah, ini termasuk adat ataupun tradisional. Nah, jadi lawan kata dari adati itu apakah modern, B. sederhana, C. berani, D. pemalu, dan E. sesudah. Nah, jadi lawan kata dari kata tradisional ada di bagian A teman-teman, ada modern. Oke, lanjut nomor 8 ada kata adika. Apa sih sebenarnya lawan kata dari adika itu? Apakah A. terpuruk, B. berjaya, C. terbaik, D. terpuruk, dan E. mundur. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa pengertian dari adika itu. Nah, adika itu berarti lebih baik, ataupun terbaik. Nah, dari pengertian ini kita udah tahu nih ya bahwa lawan kata dari terbaik itu adalah terburuk teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kemudian kita ke nomor 9. Di nomor 8 sudah, nomor 7 sudah. Oke, nomor 9. Di nomor 9 itu ada kata rincu. Nah, rincu itu berarti kacau maupun rancau ya teman-teman.
Jadi lawan kata dari kacau ataupun rancau itu apakah teratur, B pecah, C rapat, D lepas, dan E terikat. Oke, jadi lawan kata dari kata kacau itu adalah teratur ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kemudian kita ke nomor terakhir untuk soal antonim. Jadi ada kata kejur. Nah, kejur itu berarti keras ataupun kaku atau tidak dilenturkan. Nah, jadi lawan kata dari kata keras ataupun kaku adalah apakah A keras, B bengkok, C lurus, D pegal, kemudian E lentur. Nah, jadi lawan kata dari kejur itu adalah lentur. Karena tadi kejur itu adalah benda yang berarti keras ataupun kaku. Berarti lawan kata dari keras ataupun kaku adalah lentur ya teman-teman. Oke, jadi nah soal selanjutnya nomor 11 sampai nomor 15 kita sudah masuk di kelompok analogi. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa analogi itu adalah tentang padanan hubungan ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu tentang soalnya, hubungan soal ini antara sayap dengan pesawat, semen atau beton dan seterusnya. Dan kita hubungkan dengan opsi-opsi tersebut, manakah padanan hubungan yang tepat teman-teman. Oke. Jadi langsung saja di nomor 11 ini ada sayap dan pesawat. Nah, kita lihat di sini bahwa sayap itu ternyata merupakan bagian dari pesawat ya. Sebagaimana apakah seperti kulit dengan buah, kemudian rambut dengan sampo, kemudian C mobil dan spion, kemudian D natural dan aroma, dan E angin dan alam. Nah, tadi kita ketahui bahwa sayap itu merupakan bagian pesawat. Nah, A kulit itu termasuk di bagian buah ya teman-teman. Nah, jadi A itu sudah benar. Kemudian kita ke jawaban yang selanjutnya, apakah masih ada yang lebih tepat dari kulit dan buah? Nah, di B itu ada rambut dan sampo. Nah, ini bukan termasuk bagian ya teman-teman. Bagian rambut itu bukan bagian dari sampo. Kemudian C mobil dan spion. Nah, ternyata ini terbalik ya. Seharusnya spion di sini, kemudian mobilnya di sini. Seandainya begitu mungkin C itu bisa saja ya. Kemudian di option D ada natural dan aroma. Nah, natural itu tidak termasuk ya teman-teman dalam aroma. Kemudian E angin dan alam. Angin itu bisa jadi teman-teman, tapi di sini kita bisa lihat bahwa A itu adalah opsi yang paling tepat ya, karena kulit itu termasuk dari buah. Karena ini memang bisa termasuk, tapi ini yang lebih spesifik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah di option A. Oke, langsung saja kita ke nomor yang ke-12 teman-teman. Oke, di sini ada semen dan beton. Oke, jadi padanan hubungan dari semen dan beton kita bisa lihat bahwa semen merupakan bahan pembuat dari beton, teman-teman. Nah, padanan hubungan dari semen dan beton itu apakah dia biji dengan buah, tanah liat dan bata, kemudian tanaman dan obat. Kemudian di option D ada padi dan beras, kemudian E rumah dan besi. Oke, jadi tadi semen merupakan bahan pembuat dari beton. Nah, di option A ada biji dengan buah. Nah, biji ini bukan bahan pembuat dari buah ya, tapi bagian dari buah. Kemudian di option B ada tanah liat dan bata. Nah, ini bisa jadi teman-teman karena tanah liat itu merupakan bahan pembuat dari bata. Kemudian di C itu ada tanaman dan obat. Nah, ini juga bisa jadi ya, karena tanaman itu bisa kita jadikan sebagai obat. Nah, ini ada
kita simpan dulu jawabannya B dengan C. Kemudian D ada padi dan beras. Nah, padi itu bukan bahan pembuat ya dari beras. Kemudian di option D ada rumah dengan besi. Nah, rumah itu bukan bahan pembuat dari besi ya teman-teman, justru sebaliknya. Besi itu merupakan bahan pembuat dari rumah. Nah, di option B dan C, kita lihat nih teman-teman. Kalau tanaman itu tidak semua ya tanaman itu bisa dijadikan sebagai obat. Nah, justru di option B itu tanah liat adalah bahan pembuat dari bata. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat itu teman-teman di option B. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa di option nanti mungkin ada beberapa ya option-option yang mungkin hampir sama, tetapi teman-teman harus analisis terlebih dahulu di mana option yang paling tepat dari soalnya teman-teman. Oke, kita ke nomor 13 teman-teman. Oke, di nomor 13 itu ada nira dan gula. Nah, jadi nira dapat dibuat menjadi gula. Nah, nira ini bisa kita jadikan sebagai bahan pembuat gula. Oke, apakah padanan hubungannya itu tungkai dengan manusia? Kemudian yang B ada getah dan sayur. Kemudian C ada ngarai dan tebing. Kemudian D ada bola dan karet, kemudian E ada damar dan cat. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman. Jadi damar itu adalah pohon ya teman-teman. Ini damar adalah dari pohon. Langsung saja teman-teman, jawabannya itu sebenarnya adalah E, di option E. Karena damar itu bisa kita olah menjadi cat. Nah, kita lihat kenapa option A salah. Option A itu sebenarnya hampir ya teman-teman mendekati, tapi di option E itu yang paling tepat karena B itu getah dengan sayur otomatis salah ya teman-teman. Kemudian C ngarai dengan tebing salah. Kemudian D bola dan karet. Kalau sebaliknya ini teman-teman mungkin bisa jadi D ya kalau misalnya karet dengan bola. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah damar dengan cat. Oke, kita ke nomor 14. Nomor 14 ada cabai, giling, dan sambal. Nah, khusus untuk nomor 14 ini ada 3 padanan hubungan ya teman-teman. Ada cabai, giling, dan sambal. Oke teman-teman, apakah padanan hubungan ini sesuai dengan A, B, C, D, E, yang manakah yang paling tepat? Nah, saya jelaskan dulu teman-teman bahwa dari soal cabai yang digiling merupakan bahan baku dari sambal ya teman-teman. Cabai yang digiling merupakan bahan baku dari sambal. Oke, kita lihat yang pertama A. Bata, tukang, dan rumah. Jadi ini otomatis salah ya teman-teman. Kemudian yang B ada karbon dioksida, kemudian bernapas, dan oksigen. Salah. Kemudian di option C. Nah, di option C itu ada benang, tenun, baju. Nah, ini hampir sesuai ya dengan nomor 14, yakni benang yang ditenun akan menghasilkan baju. Oke, kita simpan jawaban yang C. Kemudian D, insang, ikan akan menghasilkan sirip. Oke, jawaban D itu salah teman-teman. Oke, kemudian yang option E ada sabun, alkohol, alkali. Ini salah, jadi jawaban yang benar untuk nomor 14 cabai yang digiling akan menjadi sambal. Jawaban yang benar adalah di option C karena benang yang ditenun akan menghasilkan baju. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 15. Nah, di nomor 15 ini ada kata sopan dan budi. Nah, sopan merupakan salah satu tabiat dari budi. Jadi sebagaimana seperti
apakah seperti angin dengan iklim, kemudian yang B ada mahal dengan harga, kemudian C ada kikir dengan pelit, D ada gembira dan emosi, dan E ada gila dan pikiran. Nah, jadi sopan itu merupakan salah satu budi ya, teman-teman. Nah, jadi ini sebagaimana gembira merupakan emosi. Langsung saja teman-teman. Untuk mempersingkat waktu. Jadi sopan itu termasuk budi, teman-teman. Jadi ini di option A kenapa salah? Karena angin merupakan iklim. Salah ya, teman-teman. Salah. Kemudian B, mahal salah satu bagian dari harga. Ini hampir ya, teman-teman. Kemudian C, kikir itu bagian dari pelit. Salah. Kemudian D, gembira itu merupakan bagian dari emosi. Benar. Hampir ya. B, ini kita simpan dulu jawaban B dengan D. Kemudian E, ada gila dengan pikiran. Salah ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat B dengan D. Nah, di soal itu ini berhubungan dengan sikap ya, teman-teman. Jadi kita lihat mahal dengan harga ini merupakan sikap atau bukan, teman-teman? Bukan ya. Nah, kita lihat di option D itu gembira dan emosi. Nah, ini merupakan sikap. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah di bagian D, teman. Nah, jadi tadi jawaban dari nomor 15 adalah bagian D ya, teman-teman, yaitu gembira dan emosi. Kemudian selanjutnya kita ke bagian kelompok kata. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa di soal-soal kelompok kata itu tidak ada soalnya, teman-teman. Jadi di kelompok kata itu langsung disajikan option-optionnya. Nah, langsung saja kita ke nomor 16. Nah, dari nomor 16 itu di option A ada gaji, B ada mentega, kemudian C ada yogurt, kemudian D ada krim, dan E ada selai. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa gaji, mentega, yogurt, dan krim itu termasuk dalam produk olahan susu, teman-teman. Jadi dari option A sampai option D itu merupakan produk olahan teman-teman. Nah, sedangkan di option E itu ada selai. Nah, selai itu adalah bubur dari buah-buahan yang dimasak dengan gula sampai kental. Nah, otomatis dari option-option tersebut bahwa salah satunya yang beda atau bukan merupakan produk olahan susu adalah selai. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban dari nomor 16 adalah selai. Nah, kemudian selanjutnya nomor 17. Nah, di nomor 17 itu A ada penghapus, B kertas surat, C pensil, kemudian D ada kamus, dan E adalah pulpen. Nah, dilihat dari option-option bahwa penghapus, kertas surat, pensil, dan juga pulpen merupakan alat-alat tulis, teman-teman, atau stationery. Nah, yang bukan termasuk alat-alat tulis di sini adalah kamus. Salah satu-satunya yang beda di option ini adalah kamus. Berarti jawabannya adalah option D. Nah, jadi begitu ya teman-teman, bahwa kelompok kata itu cara menjawabnya adalah kita lihat di bagian option karena tidak ada soal. Langsung saja kita lihat ke bagian optionnya. Kita lihat yang mana saja yang satu-satunya yang beda dari option-option yang lainnya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nah, jadi di nomor 18 itu ada aligator, penyu, cicak, iguana, dan salamander. Nah, dari hewan-hewan yang ada di option ini aligator, penyu, cicak, dan iguana itu termasuk dalam hewan reptilia ya, teman-teman. Kemudian salamander itu termasuk dalam hewan amfibi. Nah, otomatis yang beda atau bukan termasuk hewan reptilia itu adalah salamander ya. Jadi option yang benar adalah option E. Karena dari option A sampai D itu merupakan hewan reptilia, teman-teman. Oke, kita ke nomor 19. Nah, di nomor 19 itu ada cabai, kentang, ubi, bawang, dan buah bit. Nah, kita lihat bahwa
kentang, ubi, bawang, dan buah bit. Semuanya merupakan buah yang tumbuh di tanah. Oke teman-teman. Nah jadi kita lihat cabai. Cabai itu termasuk buah-buah yang tumbuh di atas tanah ya teman-teman. Nah jadi option yang berbeda dari option-option yang lainnya adalah option A, cabai. Oke, langsung saja kita ke nomor 20 teman-teman. Oke, di nomor 20 itu ada negara-negara ya teman-teman. A ada Maroko, kemudian B ada Tunisia, C ada Nigeria, D ada Peru, kemudian E ada Senegal. Nah, di Maroko, kemudian Tunisia, Nigeria, dan Senegal itu merupakan negara-negara di benua Afrika. Sedangkan Peru berada di Amerika Selatan. Nah, otomatis jawabannya adalah di option D. Karena di option D itu berbeda dengan option-option yang lainnya, di mana negara-negara Maroko, Tunisia, Nigeria, dan Senegal itu merupakan bagian dari benua Afrika, sedangkan Peru satu-satunya yang berada di Amerika Selatan. Oke teman-teman, begitulah penjelasan mengenai tes intelijensia umum. Salah satunya adalah tes kemampuan verbal. Terima kasih. Oke teman-teman, nah itu tadi ya soal-soal mengenai tes intelijensia umum, khususnya tes kemampuan verbal. Nah mungkin teman-teman udah tahu nih ya tentang bentuk-bentuk dari soal dari tes kemampuan verbal itu. Kemudian saran saya ya teman-teman harus lebih banyak lagi untuk latihan soalnya, karena jika kalian sering untuk latihan soal, maka kalian akan terbiasa dan juga tidak kaget tentunya ketika hari H kalian dites gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tes kemampuan numerikal kita akan bahas ke video selanjutnya. Terima kasih telah bergabung dan menonton video saya kali ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat teman-teman dan jaga kesehatan.